Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini kita lanjutkan pertemuan kita ya. Sekarang sudah masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah struktur aljabar ya. Satu atau biasa kita kenal dengan istilah teori grup ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi dari suatu grup. Jadi suatu himpunan yang tidak kosong itu dengan operasi bintang kita katakan grup jika memenuhi sifat asosiatif, memiliki unsur identitas dan setiap unsurnya punya inverse ya. Nah, untuk kedepannya notasi G bintang ini kita cukup notasikan saja dengan G titik ya. Ya, ini artinya G dengan operasi titik. Jadi nanti kalau misalkan contohnya yang seperti ini, kalau saya tulis untuk setiap AB elemen G, kemudian AB elemen G ini antara A dan B yang di sebelah sini, ini yang saya kasih titik di sini. Di situ ada operasi ya sebenarnya ya. A dioperasikan dengan B. Ya operasinya apa ya? Ya yang jelas A dan B ini ada operasi di antaranya ya. Seperti itu. Jadi kalau saya tulis AB elemen G, AB elemen G ini yang Anda perlu pahami bahwa di antara A dan B ini ada operasi di sana ya. Operasi dari G ya. Ya operasinya bisa berupa titik atau apa. Jadi kadang-kadang saya tulis AB elemen G saja seperti ini ya. Ini untuk memudahkan saja notasi ke depannya ya. Seperti itu. Jadi yang Anda pahami bahwa kalau ada notasi seperti ini berarti di antara A dan B ini di sini ada operasi di situ ya, operasi. Operasinya di G ya, seperti itu ya. Yang merupakan grup ya, begitu ya, membentuk grup. Oke, nah sifat-sifat kita masuk sekarang di sifat-sifat dari grup. Nah, kalau Anda perhatikan set dengan operasi jumlah itu adalah suatu grup ya. Nah, identitasnya ini adalah 0 ya. Itu jelas ya, obvious ya. R dengan operasi jumlah dia 0 juga ya, unsur identitasnya. Si Q juga ya, unsur himpunan bilangan rasional ya dengan operasi jumlah, identitasnya 0 ya. Himpunan bilangan real yang dibuang nolnya terhadap operasi kali, identitasnya itu adalah 1 ya. Himpunan bilangan rasional yang dibuang 0 dengan operasi kali, identitasnya adalah 1. Matriks ukuran 2x2 dengan enter bilangan real dengan operasi penyebelahan, unsur identitasnya itu adalah matriks 0 ya, 0 0 0 ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini dia itu tunggal itu ya, tunggal unsur identitasnya. Artinya apa? Contohnya di sini ya, bilangan Z dengan operasi jumlah. Yang dimaksud dengan identitas itu kan kalau kita ambil untuk setiap A elemen G itu ya. Nah, kalau E itu identitas di G jika apa? Jika si AE itu sama dengan EA itu sama dengan kembali ke A ya, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan 2 ya. 2 itu kan elemen bilangan bulat ya. Ya, kita sekarang sedang meninjau ini ya. Ya, gitu ya. Nah, identitasnya 2 apa? Ya, adalah 0 ya. Kenapa? Karena 2 ditambah dengan 0 itu kembali ke 2. Dan ini berlaku untuk setiap bilangan real ya, untuk setiap A elemen bilangan bulat ya, berlaku itu A ditambah 0 sama dengan A gitu kan. Nah, dengan demikian si 0 ini adalah unsur identitas di bilangan bulat dengan operasi jumlah. Tetapi kalau Anda perhatikan si 0 ini itu adalah dia tunggal, artinya dia cuma satu-satunya yang memiliki sifat seperti itu ya. Coba kalau Anda perhatikan ya. Ya, di bilangan bulat itu 0 itu yang punya satu-satunya sifat seperti itu ya di bilangan bulat ya. Yang kalau kita jumlahkan dengan unsur di bilangan bulat kembali ke unsur itu gitu ya. Jadi si 0 ini adalah tunggal, yaitu maksudnya tunggal ya. Tidak ada unsur yang lain ya selain 0. Itu maksudnya ketunggalan ya. Nah, ternyata kalau di grup itu unsur identitas pada grup itu selalu tunggal ya. Jadi kalau kita punya G grup, kita punya fakta bahwa si unsur identitasnya itu tunggal, artinya cuma satu saja di situ ya. Ya, seperti itu. Nah, cara membuktikannya adalah simpel saja ya. Jadi karena ini kita mau tunjukkan bahwa unsur identitas pada suatu grup itu tunggal. Jadi teknik membuktikannya itu adalah Anda misalkan dulu ya, atau ambil G grup sembarang, kemudian Anda misalkan identitasnya itu 2. Ya, katakanlah E1 dan E2 gitu ya. Adalah unsur identitas di G. Nah, sebentar Anda tunjukkan bahwa ternyata si E1 dan E2 ini sama. Dengan demikian kita bisa ambil kesimpulan bahwa si unsur identitas dari suatu grup itu tunggal ya. Nah, caranya adalah ambil G grup sebarang ya. Misalkan E1 dan E2 ini adalah merupakan unsur identitas di G ya, akan dibuktikan bahwa E1 sama dengan E2. Nah, apa makna dari suatu unsur identitas? Unsur identitas itu adalah ada E elemen G, sehingga kalau kita operasikan dengan setiap unsur di G, dia kembali ke unsur itu ya, ini ya. Itu makna dari unsur identitas ya. Anda maknai ini ya. Oke. E bintang A sama dengan A bintang E sama dengan A ya. Nah, sekarang
kita tadi misalkan bahwa si E1 dan E2 ini adalah unsur identitas di G. Nah, kita mau tunjukkan bahwa ternyata dia sama. Nah, sekarang Anda pandang dulu bahwa si E2-nya itu adalah unsur identitas di G. Kalau si E2 adalah unsur identitas di G dan E1 itu unsur di G, berarti apa? Berarti kalau kita operasikan si E1 dengan E2, ya, E1 dan E2 harus berarti ya sama dengan E1. Ya, karena si E2-nya adalah unsur identitas kan? Ya, saya ulang ya. E1 itu unsur di G, E2-nya kita pandang dulu sebagai unsur identitas di G, berarti kalau kita operasikan si E1 dan E2 E2 E1 itu hasilnya sama dengan E1. Ya gitu ya. Nah, kalau si E1 ini kita pandang yang kedua adalah E1 identitas di G, ya. Berarti kalau kita operasikan dengan E2, berarti kembali sama dengan E2 kan? Ya, kenapa? Karena E1-nya unsur identitas. Ya, itu maknanya unsur identitas. Nah, dari 1 dan 2 ini ya karena dia sama ya, akibatnya E1 sama dengan E2. Ya, dengan demikian identitas pada suatu grup itu ya senantiasa tunggal ya, seperti itu. Nah, lanjut ke sifat yang lain. Setiap unsur pada suatu grup itu memiliki inverse yang tunggal. Artinya gini, kalau kita punya simple tadi ya, set dengan operasi jumlah yang sederhana ya. Nah, ini kan tadi identitasnya itu adalah 0 ya, betul ya. Nah, sekarang kalau kita ambil katakan 2 elemen di set, ya inverse dari 2 berapa? Dengan cepat Anda bilang adalah negatif 2. Berarti 2 ditambah dengan negatif 2 itu sama dengan 0. Ya, berarti si inverse dari 2 itu adalah min 2. Nah, artinya apa? Artinya si min 2 ini adalah inverse dari 2 dan dia itu tunggal juga. Ya, artinya gitu ya, dia tunggal ya. Jadi inverse-nya tunggal begitu ya. Jadi setiap unsur pada grup itu memiliki inverse yang tunggal ya. Inverse dari 3 berapa? Di set plus. Ya, minus 3 kan? Nah, minus 3 itu tidak ada unsur yang lain ya. Selain minus 3 yang membuat kalau kita jumlahkan dengan 3 hasilnya 0 gitu. Di set ya, di set dengan operasi bilangan bulat ya, seperti itu. Operasi penjumlahan, maaf. Ya, set dengan operasi penjumlahan ya. Ya begitu. Jadi dia tunggal ya, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, setiap unsur pada grup memiliki inverse yang tunggal ya. Oke, jadi cara buktinya adalah kita misalkan dulu ambil G grup sebarang ya, dengan E merupakan unsur identitasnya ya. Nah, sekarang tekniknya adalah ambil X elemen G sebarang ya. Lalu kita misalkan si X itu punya 2 inverse, katakan Y dan X, Y dan Z. Sebentar kita tunjukkan bahwa si Y ini haruslah sama dengan Z ya, seperti itu ya. Nah, saya ulangi, ambil G grup sebarang. Misalkan E itu merupakan unsur identitasnya ya. Kemudian ambil X elemen G sebarang. Nah, sebentar dengan Y, Z ini merupakan inverse dari X ya. Jadi Y dan Z ini inverse dari Z. Jadi kayak tadi ya, kalau ini kita misalkan inverse-nya itu 2 ya, Y dan inverse dari X itu adalah 2, Y dan Z ya. Nah, sebentar kita tunjukkan bahwa Y itu sama dengan Z. Nah, perhatikan bahwa karena si Y itu adalah inverse dari X, berarti apa? Apa makna dari inverse? Inverse itu maknanya adalah kalau kita operasikan dengan ini ya, AA inverse itu dia sama dengan E. Ya, kembali ke identitasnya ya, seperti itu ya. Nah, berarti kalau ini apa? Kalau Y itu adalah inverse dari X, berarti apa? Berarti kalau kita kalikan Y, bukan kalikan ya, dioperasikan Y dioperasikan dengan X, itu harus sama dengan identitas ya. Jadi Y sama dengan X, Y dioperasikan dengan X sama dengan E, dan X dioperasikan dengan Y sama dengan E ya. Ya, paham sampai situ ya. Kalau enggak ngerti bisa tanya di grup. Nah, Z itu inverse dari X, artinya apa? Z dioperasikan dengan X dan X dioperasikan dengan Z, hasilnya sama dengan E. Nah, dari 1 dan 2 ini kalau Anda perhatikan ini dari 1 dan 2 ini perhatikan ya, XY sama dengan YX sama dengan E, ZX sama dengan XZ sama dengan E. Nah, kalau Anda perhatikan ya, pandang Y XZ ya. Y XZ ini sama dengan apa? Nah, ini kan di X dioperasikan dengan Z, ini X dioperasikan dengan Z sama dengan E. Jadi Y dioperasikan dengan E ya. Nah, Y dioperasikan dengan E karena E-nya adalah unsur identitas, berarti sama dengan Y kan? Ya gitu ya. Nah, dari sini kita di lain pihak kita punya YX sama dengan Z ya. Ya, kalau ini kan sama dengan ini kan, karena dia memenuhi sifat asosiatif, tidak? Iya kan? Karena dia grup. Ya kan? Kan diketahui G-nya grup. Berarti dia memenuhi sifat asosiatif. Jadi cara pandang yang pertama kita pandang dulu Y
dioperasikan dengan X set, yang kedua adalah YX dioperasikan dengan set ya. Jadi kalau ini kita pandangnya nanti dapat, karena YX-nya itu adalah ini, YX adalah sama dengan E, berarti EZ ya. Sementara EZ ini karena E-nya unsur identitas, akibatnya ini sama dengan set ya. Dari 1 dan 2 karena dia sama ya. Kenapa sama? Karena yang ini yang saya lingkari akan sama dengan yang ini yang saya lingkari. Kenapa sama? Karena dia grup. Kalau grup berarti memenuhi sifat asosiatif ya. Nah, dari berdasarkan 1 dan 2 dan karena G-nya grup, akibatnya Y sama dengan X. Ya, jadi inverse-nya itu juga tunggal juga ya. Jadi setiap unsur pada grup memiliki inverse yang tunggal ya. Seperti itu. Ya, oke, kita lanjut lagi sifat yang lain. Jika G-nya grup, maka ini ya, untuk setiap A elemen G berlaku A inverse diinverskan sama dengan A gitu ya. Ya, kemudian A dioperasikan dengan B inverse sama dengan ini bukan ini ya. A dioperasikan dengan B inverse itu sama dengan B inverse A ya. Ini ya. Di sini harusnya adalah, saya perbaiki dulu. Ini adalah B inverse A inverse ya. B inverse A inverse. Oke, ini tipe ini. Oke. Oke ya, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, untuk setiap A elemen G berlaku A inverse diinverskan sama dengan A, dan untuk setiap AB elemen G berlaku AB inverse sama dengan B inverse A inverse ya, seperti itu. Nah, cara buktinya yang pertama ya caranya adalah ya, kita misalkan dulu G grup ya, kemudian E identitas di G. Nah, saya tanya, kapan X elemen G itu adalah inverse dari A? Ketika apa? Ketika dioperasikan dengan A ya, XA sama dengan AX itu harusnya sama dengan identitas ya. Saya ulangi, X itu merupakan inverse dari A jika AX itu sama dengan E dan XA itu sama dengan E ya. Kalau kita operasikan dari XA dan AX itu harusnya nilainya sama dengan E ya. Itu makna dari inverse ya. X itu inverse dari G ketika X itu inverse dari A ketika AX sama dengan XA sama dengan E ya. Saya ulangi ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kapan X elemen G itu adalah inverse dari A inverse? Ya, ketika A inverse kali dioperasikan dengan X sama dengan X dioperasikan dengan A inverse sama dengan E ya. Seperti itu. Ya. Berarti kapan si A ini kan artinya A inverse ya. A inverse dari A diinverskan lagi itu sama dengan A kan. Jadi caranya adalah cara buktinya gimana? Ambil A elemen G sebarang, perhatikan bahwa A inverse A sama dengan E dan A inverse sama dengan E. Artinya apa ini si A? Kalau dia sudah begini, berarti si A ini adalah inverse dari A inverse. Ya, seperti itu. Saya ulangi ya. X itu adalah inverse dari A inverse ketika A, kalau kita operasikan ya, X dengan A inverse harusnya sama dengan E, dan X dioperasikan dengan A inverse harusnya juga sama dengan E. Kalau begitu, kalau ada suatu unsur yang memenuhi, kalau saya operasikan dengan A inverse ini hasilnya sama dengan E, berarti itulah inverse dari A inverse. Iya kan? Nah, berarti ambil A elemen G sebarang, perhatikan bahwa A inverse A sama dengan E dan A inverse sama dengan E. Artinya apa ini? Artinya si A ini adalah inverse dari A inverse ya. Jadi si A itu adalah inverse-nya A inverse ya. Dengan demikian A sama dengan A inverse ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua akan dibuktikan bahwa AB inverse itu sama dengan B inverse dioperasikan dengan A inverse ya, untuk setiap AB elemen G ya. Oke. Nah, misalkan G grup AB elemen G sebarang ya, dengan E elemen G adalah unsur identitasnya, akan dibuktikan bahwa ini ya. Nah, ini sama saja dengan teknik tadi ya. Nah, ini ya. Kapan B inverse A inverse? Ini kan artinya inverse dari AB itu adalah B inverse A inverse. Saya ulangi, inverse dari AB itu adalah B inverse A inverse. Kalau begitu, kapan si B inverse A inverse ini merupakan inverse dari AB? Secara logika ya. Kapan si B inverse A inverse ini adalah inverse dari AB? Ketika saya operasikan AB itu dengan B inverse A inverse harusnya sama dengan E, dan juga B inverse A inverse dioperasikan dengan AB harus sama dengan E kan? Seperti itu kan? Jadi Anda cukup buktikan saja dua ini. Ya, kalau ini terbukti maka Anda bisa simpulkan bahwa inverse dari AB itu adalah B inverse A inverse. Ya,
seperti itu ya. Oke. Jadi misalkan G grup, ambil A B elemen G sebarang dengan E elemen G, unsur identitasnya akan dibuktikan bahwa AB inverse inverse dari AB itu adalah B inverse A inverse ya. Jadi ini cukup ditunjukkan bahwa ini ya. Kenapa cukup ditunjukkan ini, Pak? Kenapa kalau ini terjadi maka ini berlaku? Ya, kenapa? Karena kalau ini berlaku berarti si ini itu si B inverse A inverse itu adalah inverse dari AB. Dengan kata lain kalau saya tuliskan seperti ini kan, AB inverse itu sama dengan B inverse A inverse kan, selesai kan, begitu kan? Kalau ini yang saya lingkari dua ini terjadi ya, kalau ini terjadi berarti sama saja kalau saya bilang apa? Si B inverse A inverse itu adalah inverse dari AB. Atau kalau saya tulis ya seperti ini kan? Ya, si B inverse A inverse itu adalah inverse dari AB atau seperti ini, ya. Jadi Anda cukup buktikan yang ini ya, yang dua yang saya lingkari ini ya. Anda coba lengkapi buktinya ya. Ini mudah kok ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada teorema bahwa setiap grup memenuhi hukum pencoretan ya. Ya, jadi ini adalah ada namanya pencoretan kiri dan pencoretan kanan. Ini kalau di dalam bahasa matematika kita tulis seperti ini untuk setiap ABC elemen G grup dengan ini jika AB sama dengan AC sama dengan maka B sama dengan C. Jadi seolah-olah dicoret itu ya. Ini namanya pencoretan kiri. Jadi dilihat pencoretan kiri dan kanannya itu kita lihat saja yang bagian mana yang dicoret. Kalau yang ini kan kalau Anda perhatikan ya sebelah kiri kan yang dicoret ya, berarti namanya pencoretan kiri ya. Kita coret sebelah kiri. Kalau ini kan kita coret sebelah kanan ya. Jadi kalau dia grup kita punya fakta bahwa dia memenuhi hukum pencoretan ya, baik kiri maupun kanan ya. Ini buktinya gampang ya. Anda caranya adalah bagaimana? Ya karena ada kata untuk setiap berarti bagaimana? Ambil sembarang kan. Jadi caranya adalah ambil apa? Ya, sorry, jangan dulu ambil ya. Misalkan dulu ya, misal G grup ya. Misal G grup, kemudian apa? Ambil kan? Ambil apa? A, B, C elemen G sebarang ya. Sebarang, kemudian apa? Dengan AB sama dengan AC. Akan dibuktikan bahwa B sama dengan C. Ya, seperti itu. Cara menulisnya ya. Oke. Selanjutnya yang teorema lagi, sifatnya lagi ya. Jika G suatu semigroup dan memenuhi ini, terdapat E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku ini, maka ya, jika G suatu grup dan memenuhi ini terdapat E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku ini, ya. Ini namanya identitas kiri ya. Dan sifat dan yang kedua untuk setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G sehingga A inverse A sama dengan E. Ini disebut sebagai inverse kiri, maka G-nya grup. Nah, mungkin Anda tanya, Pak ini sudah pasti grup? Tidak ya. Ini kenapa? Ini seperti kita reduksi beberapa sifatnya ya. Jadi kapan dia suatu G itu suatu grup? Kalau apa? Ya, kalau dia asosiatif, ini kan artinya semi grup ya. Ya, tertutup dan asosiatif ini kan semi grup. Ini kan semi grup ya. Semi grup. Semi grup. Nah, berarti dia semi grup dan memenuhi apa? Ini kan unsur identitas dan setiap unsurnya punya inverse. Nah, unsur identitasnya sendiri di sini ya. Ini penting ini. E bintang A dengan A bintang E. Ya. Jadi E bintang A sama dengan A bintang E sama dengan A. Kalau yang tadi cuma yang diketahui adalah si ini ya, si E bintang A ya atau EA ya sama dengan A. Ya, EA sama dengan A. Jadi cuma identitasnya kirinya saja yang dipenuhi. Ya. Kalau yang ini cuma inverse kirinya saja yang dipenuhi. Berarti kalau secara logika, kalau kita membuktikan bahwa G ini membentuk grup, apa yang kurang? Yang kurang adalah identitas kanan ya. Yang kurang adalah ini. AE sama dengan A dan AA inverse sama dengan E ya. Jadi ini yang akan kita tunjukkan ya. Tunjukkan bahwa dia punya identitas kanan dan dia punya inverse inverse kanan. Oke. Jadi misalkan G suatu semigroup, ingat apa semigroup? Dia tertutup dan asosiatif. E elemen G unsur, jangan bilang unsur identitas, bilang saja E elemen G itu unsur yang memenuhi kondisi untuk setiap A elemen G berlaku ini ya. Dua sifat itu. Ya itu kan diketahui kan yang ini. Jadi yang kalau pernyataan jika maka itu kan jika maka ya. Ingat di logika matematika kalau ada pernyataan jika maka yang diketahui itu apa? Sebelum kata maka ya. Yang diketahui itu adalah ini ya, yang banyak ini sebelum kata maka yang diketahui. Yang akan kita tunjukkan ya adalah yang setelah kata maka ya, akan ditunjukkan bahwa G grup ya, seperti itu. Nah, misalkan G grup, E elemen G
unsur yang memenuhi kondisi yang ini ya. Untuk menunjukkan G grup ini cukup kita tunjukkan bahwa ini kan AE sama dengan A dan AA inverse sama dengan E ya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Kita cukup tunjukkan bahwa dia punya identitas kanan dan inverse kanan ya, seperti itu. Nah, sekarang satu-satu ya akan ditujukan bahwa AE sama dengan A. Perhatikan ya. Nah, karena sebentar ada PR yang berhubungan dengan ini. Ya, perhatikan bahwa A inverse AE itu sama dengan A inverse A E ya. Jelas ya. Kenapa ini? Karena dia asosiatif ya. Kenapa asosiatif? Karena dia semi group. Ini ya. Semi group pasti asosiatif. Jadi ini sama dengan ini. Oke? Masih bersama saya. Nah, sekarang dari ini langkah kedua ke bawah. Langkah yang berikutnya adalah ini A inverse A itu sama dengan E. Kenapa? Gara-gara ini. Ya, sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua. Nah, sekarang E dioperasikan dengan E. Kenapa sama dengan E? Itu berdasarkan sifat 1. Ya, kenapa berdasarkan sifat 1? Bayangkan saja ini kan untuk setiap A elemen G. Kalau A-nya diganti dengan E berarti ya E bintang E sama dengan E kan? Jadi E bintang E sama dengan E. Ya, gitu ya. Ya, E dioperasikan dengan E ya. Jadi E titik ya, E titik E ya. Saya bilang E titik E saja ya supaya simpel ya. Jadi saya tidak usah bilang terus E dioperasikan dengan E, saya bilang saja E titik E ya, gitu. Nah, si E ini, nah dari E ini pindah ke, kenapa bisa dapat ini? Itu dari 2 ya, ini. A inverse A sama dengan E ya, gitu. Jadi ini hati-hati ya, hati-hati menuliskannya ya. Ya. Yang kita punya senjata saja cuma ini dan dia semi group. Itu saja yang bisa kita otak-atik ya, otak-atik sedemikian sehingga kita dapat ini, bukti yang ini ya, seperti itu. Nah, dari sini kita peroleh ini akan sama dengan ini kan, ini ya. Ini akan sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian kedua ruas itu dioperasikan dengan A inverse ya, sebelah kiri ya. Jadi ini ya bisa ya dioperasikan sebelah kiri. Jangan yang satu dioperasikan sebelah kiri, yang satunya di sebelah kanan, jangan ya. Karena grup itu tidak selalu komutatif ya, tidak semua grup itu komutatif. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda mau operasikan sebelah kiri dengan A inverse ya, dua-duanya harus sebelah kiri semua. Jadi ini sebelah kiri, ini juga sebelah kiri. Kalau kanan ya kanan semua, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kemudian ini dari ini ke bawah ini pakai sifat asosiatif. Mengerti ya? Ini asosiatif ya, dikurung ya. Ini. Ya, ini karena dia semi group ya, berarti dia asosiatif. Nah, di sini langkah besarnya dari ini ke bawah ke sini. Nah, dari ini ke bawah ini berdasarkan sifat 2. Kenapa berdasarkan sifat 2? Perhatikan sifat 2. Sifat 2 itu adalah dia bilang apa? Apa maknanya sifat 2 ini? Sifat 2 ini maknanya adalah kalau A-nya elemen G, kemudian kita operasikan dengan inverse-nya sebelah kiri, hasilnya sama dengan E. Saya ulangi, kalau A-nya elemen G, kemudian kita operasikan dengan inverse-nya sebelah kiri, hasilnya sama dengan identitas. Nah, saya ulangi. Jadi kalau ini bagaimana? A inverse ini kan elemen G kan, yang ini ya. Ini kan elemen G. Kemudian ini kan inverse dari A inverse. Ya. Berarti ini sama dengan E. Ya, kenapa? Karena ini kalau A-nya elemen G, ya, kemudian kita operasikan dengan inverse-nya sebelah kiri, maka hasilnya sama dengan E. Nah, A inverse ini kan elemen G ya. Kemudian kita operasikan dengan inverse-nya sebelah kiri, ini kan A inverse, hasilnya sama dengan E. Jadi E di sini ya. Ini juga, ini sama dengan E lagi ya. Ini berdasarkan 2. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan ini E ini kan ini AE, bayangkan dia jadi satu unsur ya, AE. AE ini bayangkan AE ini kan elemen G kan, jelas ya. Kenapa? Karena dia semi group pasti tertutup. Jadi si AE ini elemen G ya, elemen G. Ya, kalau dia elemen G berarti ini kan EA. Karena ini kan untuk setiap A elemen G berlaku EA sama dengan A. Berarti karena si AE-nya ini elemen G, kemudian kita operasikan dengan E sebelah kiri, hasilnya adalah AE. Ya, gitu. Jadi EAE sama dengan AE. Ya, gitu ya. Nah, sekarang EA sama dengan A. Ini berdasarkan 1. Jadi kita punya AE sama dengan A. Selesai ya, AE sama dengan A. Oke, dengan demikian jadi diperoleh AE sama dengan EA sama dengan A. Berarti E ini unsur identitas di G. Jadi sekarang kita bisa gunakan ini ya untuk membuktikan bagian B ya. AE sama dengan EA sama dengan E. Jadi E itu unsur identitas di G. Oke, lanjut nomor 2 ya. Bagian B ya. Kita akan tunjukkan bahwa ini A inverse A kali A titik A inverse sama dengan E ya, ini.
A titik A inverse sama dengan E. Nah, diketahui yang kita ketahui adalah ini AE, EA sama dengan A dan A inverse A sama dengan E. Ya, ini kenapa ini? Karena kita sudah buktikan tadi yang sifat ini di bagian A ya. Ya, karena E-nya identitas di G. Nah, sekarang perhatikan bahwa dari sini ini akan sama dengan ini. Kenapa? Karena dia asosiatif, ya. Oke. Nah, sekarang dari sini, dari ini ke bawah itu karena ini A inverse A itu sama dengan E. Ya, A inverse A sama dengan E. Itu berdasarkan mana? Berdasarkan sifat nomor ini, 2. Ini kan diketahui A inverse A sama dengan E. Ini kan A inverse A sama dengan E. Jadi ini sama dengan E. Nah, ini E A inverse. Kenapa sama dengan A inverse? Karena E-nya identitas kan? Ya, ini kan E identitas. Ya, sekarang kan sudah diketahui E-nya identitas. Karena kita sudah buktikan kan bahwa AE sama dengan EA sama dengan A kan? Ya. Jadi E dioperasikan dengan A inverse ya tentu sama dengan A inverse kan? Ya. Jadi karena E-nya identitas di G. Jadi kita punya fakta bahwa A inverse sama dengan A inverse ya. Kita punya fakta ini. Oke. Kemudian sama dengan teknik tadi, kita operasikan kedua rows dengan A inverse sebelah kiri. Ini ya. Oke. Kemudian pakai sifat asosiatif sama. Kemudian dari sini ya pakai yang kayak tadi ya, berdasarkan 2 ini sama dengan E, ini sama dengan E ya. Ya, kemudian ini kenapa bisa ini sama dengan ini? Karena E-nya itu identitas di G. Karena tadi sudah kita tunjukkan ya. Oke. Dengan demikian ini sama dengan A inverse sama dengan E. Dengan demikian ini terjadi. Berarti setiap unsur di G punya inverse. Dengan demikian G-nya adalah suatu grup. Oke, selesai ya. Berarti dengan demikian ya masalah kita beres ya. Oke. Nah, sekarang masalah kita beres dan masalah Anda masih ada ya. Misalkan G grup dan memenuhi kondisi ini ya. Ya, nah sekarang diputar ya untuk PR-nya ya. Misalkan G grup dan memenuhi kondisi. Ya, dia cuma memenuhi identitas kanan saja dan memenuhi inverse kanan saja. Nah, sekarang buktikan bahwa si G itu grup. Berarti apa yang Anda buktikan? Ya, yang Anda buktikan adalah identitas kiri. Dan dia punya identitas kiri dan dia punya inverse kiri ya. Artinya apa? Yang Anda tunjukkan adalah ini ya. EA sama dengan A dan apa? A inverse A sama dengan E. Ya, ini yang Anda tunjukkan ya, bagian A, ini bagian B. Anda tunjukkan ini dulu, kemudian Anda tunjukkan ini ya, analog ya, sama-sama tekniknya tadi ya, ada sedikit saja berbeda tapi ya samalah ya dengan caranya. Coba silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya ya. Ini silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya, kan sudah ada kelompoknya ya. Bagaimana caranya ini Anda berlatih ya cara menulis. Oke. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa melalui grup WA. Oke, mungkin ada pertanyaan tadi ya, kenapa bisa ini ya? Ini, Pak, ini kenapa enggak pakai hukum pencoretan saja, Pak? Ini pencoretan kiri ya. Ya kan bisa kan? Ini pencoretan kiri. Saya enggak terlalu ini ya karena pakai hukum pencoretan, karena di sini kalau dia grup maka dia memenuhi hukum pencoretan. Berarti kan kalau kita mau menggunakan hukum pencoretan ini berarti harus diketahui dulu bahwa dia grup. Sementara kan yang kita mau tunjukkan bahwa dia harus yang akan kita tunjukkan bahwa dia harus grup dulu kan. Jadi saya tidak menggunakan hukum pencoretan di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi saya kira itu ya untuk hari ini cukup ya. Terima kasih. Jadi ini PR-nya coba didiskusikan secara berkelompok. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.